Hello Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Di video kali ini kita akan bahas mengenai film zombie Indonesia karya Kimo Stambul yang dirilis di platform online Netflix, yaitu adalah film Abadi Nan Jaya yang sudah berhasil mencapai film terlaris nomor 1 di Indonesia, cuy, mantap. Nah, pada video kali ini aku akan membahas mengenai ending di film ini dan juga sekaligus kita akan membreakdown semua berbagai macam detail yang gue temukan di film Abadi Nan Jaya yang satu ini, oke? So Mario Booster, let's break down this video. Oke, sebelum kita mulai, kita wajib kasih peringatan spoiler alert terlebih dahulu agar kalian bisa menikmati setiap cinema experience yang mendalam ketika pertama kali menonton film yang satu ini. Linknya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah, oke? Ending dari film ini memperlihatkan sebuah desa kecil di kota Yogyakarta yang diserang oleh wabah zombie yang sangat mengerikan, yaitu makan banyak korban jiwa di desa kecil tersebut. Dikarenakan sebuah efek samping dari sebuah jamu yang bernama Abadi Nan Jaya yang dibuatkan oleh seorang miliarder kaya yang bernama Sadimin yang diperankan oleh Doni Damara. Yang dimana ternyata jamu ini masih berupa sampel dan belum dirilis ke publik karena jamu ini belum diverifikasi oleh BPOM alias Badan Pengawas Obat dan juga Makanan yang resmi di Indonesia. Dan obat itu pertama kali dicoba oleh Sadimin sendiri dan ternyata hasilnya kulitnya jadi lebih awet muda dan semua kuritan di kulitnya sudah hilang dan bahkan uban di rambutnya juga udah mulai menghilang dalam hitungan detik saja. Tapi efek sampingnya adalah korban itu akan mengalami kejang-kejang. Lalu muncullah sebuah bintik-bintik merah dan mulai mengambil alih saraf dan juga otak mereka. Sehingga akhirnya orang itu bisa berubah menjadi sosok undead alias zombie yang haus akan darah. Yang dimana penggambaran Sadimin di film ini sama seperti Oswald E. Spencer yang merupakan founder dari sebuah perusahaan farmasi yang bernama Umbrella Corporation yang menciptakan T-Virus dalam game Resident Evil yang satu ini, Pak. Dikarenakan Spencer juga punya sebuah ambisi untuk menciptakan sebuah obat yang bisa memberikan sebuah bentuk keabadian yang tiada batasnya. Karena dia percaya kalau manusia itu adalah sebuah makhluk yang lemah dan butuh kekuatan lebih untuk menguasai dunia itu sendiri. Kemudian di film ini kita menemukan ada beberapa tokoh-tokoh yang bisa kita breakdown semuanya satu persatu. Yang pertama ada Karina yang merupakan istri muda dari Sadimin. Dan parahnya dia adalah teman dekat dari putrinya sendiri yang bernama Kenneth yang diperankan oleh Mikha Tambayong. Tak marah termasuk waktu bapak nikah sama sahabat aku sendiri, Pak. Kenneth. Jadi halo kan semenjak nikah sama lo. Bullshit, Karina. Dan juga ada sebuah konflik besar antara Kenneth dan juga Bagas suaminya yang diperankan oleh Dimas Anggara, yang mereka berdua hanya mengincar uang yang dimiliki oleh Sadimin ini sebagai mertua dan juga ayahnya. Dikarenakan di film itu diceritakan kalau pabrik itu hampir mau bangkrut dan pabrik itu mau dibeli oleh pesaing perusahaannya yang bernama Nusa Pharma, yang dimana bentuk konfliknya juga hampir sama seperti game Resident Evil. Bahwa dulunya Umbrella hanya dikenal sebagai perusahaan farmasi yang biasa aja dalam bidang kesehatan. Tetapi ketika Oswald E. Spencer menciptakan sebuah T-Virus itu sebagai bentuk propaganda politik untuk menjual virus itu ke beberapa negara asing, termasuk Amerika Serikat itu sendiri. Bedanya adalah kalau di film ini Sadimin gak mengetahui efek sampingnya bahwa mereka semua akan jadi zombie yang sangat mematikan. Tetapi di game Resident Evil, sejak awal Spencer sudah mengetahui kalau efek sampingnya adalah semua orang dan juga makhluk hidup akan jadi mayat seperti zombie, demi tujuan untuk menyeleksi semua makhluk hidup yang terkuat yang bisa bertahan dari efek sampingnya. Ini jamu baru. Tadi pagi bapak masih banget bapak namain jamu ini jamu Abadi Nan Jaya.
Dan akhirnya Sadimin menemukan sebuah bentuk obat jamu yang bernama obat jamu abadi Nanjaya. Nah, kata abadi Nanjaya ini merupakan sebuah penggalan lirik lagu dari lagunya Indonesia Pusaka yang diciptakan oleh Ismail Marzuki. Indonesia abadi Nanjaya, yang dimana lagu ini punya makna. Nah, kata abadi di lagu ini menggambarkan perjuangan Indonesia yang bertahan hidup demi melawan para penjajah di negara kita sendiri. Nah, sedangkan di film ini Indonesia akhirnya berjuang melawan para zombie-zombie yang sangat mengerikan. Dan kata abadi ini merujuk kepada zombie itu sendiri yang punya kemampuan yang hidup abadi walaupun seperti bentuk mayat hidup yang sangat mengerikan. Kemudian ketika mereka semua survive di kampung itu, penggambarannya membuat kita callback kepada gamenya Resident Evil 4 yang dimana konfliknya berada di sebuah perkampungan terpencil di Italia yang bernama Val de Lobos, yang which is vibe-nya hampir sama seperti negara kita di Indonesia ini ya, seperti itu, oke? Kemudian ketika mereka semua bersembunyi di sebuah kantor kepolisian di kampung itu, yang dimana di luar sana sudah ada berbagai macam zombie apokalips yang terjadi dengan sangat masif. Dan lucunya adalah para kepolisian tidak tahu apa-apa soal itu dan mereka sangat santai banget di kantor itu ya. Yang dimana hal ini menggambarkan bobroknya sistem pemerintahan kita di negara kita ini, yang dimana mereka tidak peduli kepada warga sipil yang mengalami musibah yang mereka alami di luar sana. Lalu ada sebuah subplot lagi dari tokoh yang bernama Ningsi yang juga punya sebuah konflik yang dimana dia gak dinikahkan oleh calon suaminya yang merupakan petugas kepolisian di kampung tersebut yang bernama Mas Rahman. Dan ketika mereka survive bersama, keduanya akhirnya mati dengan cara yang sangat romantis, yaitu pada akhirnya mereka menikah di tengah kepungan zombie yang perlahan-lahan memakan tubuh mereka satu persatu. Yang dimana kematian seperti ini membuat kita callback kepada kematian Jack Dawson di film Titanic harapan James Cameron, dan juga kematian pasangan gay yaitu Bill dan juga Frank di serial The Last of Us kemarin di HBO Max. Kemudian nextnya gue menemukan sebuah tokoh baru yang sangat gue suka, yaitu adalah Mas Bambang yang diperankan oleh Martino Leo, yang dimana sejak awal film dia adalah anak dari Sadimin dan digambarkan sebagai tokoh anak yang pemalas dan kerjanya suka main game doang. Tapi dia adalah orang yang sangat ramah dengan keponakannya yang masih kecil itu ya. Ketika zombie apokalips akhirnya menyerang, Bambang akhirnya mengorbankan dirinya agar supaya keponakannya dan semua keluarganya bisa selamat. Yang dimana hal itu menunjukkan bahwa dia awalnya adalah seorang pengecut, tapi pada akhirnya dia bisa menyelamatkan semua keluarganya walaupun dengan nyawanya sendiri. Lah itu masih mau sholat? Mereka itu cuma tertarik sama suaranya aja. Mati deh. Lalu ketika azan berkumandang telah tiba, para zombie pada akhirnya langsung berlari ke arah masjid dan memakan sang ustadz tersebut. Yang dimana ini menggambarkan bahwa sistem agama dalam film ini sudah tidak berfungsi kembali, dikarenakan mereka menghadapi hukuman dari Tuhan atas melawan keegoisan manusia yang punya motivasi untuk menciptakan keabadian di luar kuasa Tuhan. Kemudian tiba-tiba ada sebuah adegan ketika hujan telah tiba di kampung itu, yang dimana semua para zombie di film ini sudah tidak menyerang. Yang dimana ini adalah sebuah hal yang wajar, dikarenakan zombie di semua berbagai macam film pop culture di dunia, mereka adalah makhluk yang sensitif kepada pendengaran mereka, yang dimana hujan bisa meredam semua kebisingan suara yang ada, yang dimana hal itu memberikan sebuah keuntungan kepada para survivor untuk terus bertahan hidup dari wabah tersebut. Yang dimana hal ini pernah digambarkan dalam film A Quiet Place Day One di tahun 2024 dulu. Mama nggak bisa ikut sama Rehom sama Buka. Mama nyampe. Ya, Lalu ketika di ending akhirnya Kenneth terinfeksi, yang dimana akhirnya Kenneth ini menyerahkan anaknya kepada temannya untuk bertahan hidup bersama, dan dia akhirnya menembakkan kepalanya sendiri.
kemungkinan besar kalau seandainya film ini akan ada sequel keduanya, bisa jadi POV-nya akan tertuju kepada putranya Kenneth ini yang sudah beranjak dewasa, yang mungkin situasinya udah berjalan selama hampir 20 tahun ke depan, yang dimana Indonesia dikuasai oleh wabah virus zombie. Dikarenakan di ending film ini penyebarannya akan terus berlanjut karena kita menemukan ada satu zombie yang menuju kepada pusat kota Yogyakarta. Dan juga ada penamaan cameo dari aktris Karina Suwandi yang berperan sebagai Ibu Grace. Nah, sepertinya Ibu Grace di film ini merupakan mantan istri dari Bapak Sadimin dan menikah dengan miliarder lain di kota Jakarta, yang besar kemungkinan orang ini merupakan pemilik perusahaan jamu yang bernama Nusa Pharma. Dikarenakan dari awal film, akhirnya sampel ini berhasil dibuat yang diberikan kepada Pak Sadimin dan juga Ibu Grace ini. Jadi bisa gua katakan kemungkinan Pak Sadimin dan juga Ibu Grace ini mereka adalah mantan pasangan suami istri seperti itu. Mungkin ya, lagi-lagi ini masih kemungkinan. Dari yang aku tonton nih kayaknya wajib ada sequel sih Mas. Amin ya. Amin. Semoga semakin aku harap semakin chaos ya. Yoi, ini semakin pasti chaos. Yang udah nonton, kalau yang belum nonton sih. Ini kayaknya bakal lebih chaos kalau di perkotaan. Sangat. Makanya kita mulai dari desa dulu. Kita lihat nih kalau dari desa itu ternyata bisa meledak. Nah, dari desa ke kota. Dari desa ke kota. Oke. Dan akhirnya Bang Kim Istanbul sebagai sutradaranya udah mengatakan kalau sepertinya dia siap untuk mengerjakan sequel keduanya di platform Netflix ini. Kalau misalkan film pertama ini udah meledak dan menematkan banyak like dari para penonton di platform Netflix ini ya. Kalau bisa, kalau jadi ya, aku pengen sebuah plot cerita tentang perusahaan Wani Waras milik Sadimin ini seperti apa, bagaimanakah bentuk eksplorasinya, dan gua pengen tahu bagaimanakah pembuatan uji jamu Abadi Nanjaya yang satu ini men. Mungkin saja ada sebuah niat terselubung di baliknya yang bisa dieksplor lebih lanjut. Jadi ya bukan cuma soal zombie apokalips, bukan cuma soal horornya zombie seperti apa, tapi ada sebuah niat yang lebih jahat yang akan digali kepada universe-nya Abadi Nanjaya yang satu ini men. Oke? Jadi ya gue berharap sih ya mengenai sequel keduanya bisa dieksplor lebih lanjut. Dan kemungkinan besar settingnya akan berada di kota Jakarta. Karena lagi-lagi Ibu Grace ini berada di kota Jakarta, yang dimana bisa gue katakan kemungkinan untuk mengenai penyebaran virusnya akan jauh lebih berbahaya dan juga akan jauh lebih masif men. Wow, oke, gue pengen tahu bagaimana hasilnya mengenai tema Survivor yang diangkat oleh Bang Kim Istanbul ke filmnya Abadi Nanjaya yang satu ini men. Oke, mantap, gokil. Dan juga kita menemukan sebuah bentuk detail kecil yang dimana di bagian post credit-nya ada penamaan kota Yogyakarta dari atas, dan shot ini menggambarkan seperti bentuk kupu-kupu. Tapi bentuknya entah kenapa ya hampir sama seperti logonya Umbrella Corporation dari franchise-nya Resident Evil. Tapi lagi-lagi ya itu cuma sebuah spekulasi dan juga teori liar dari gua sendiri sih ya. Tapi so far mengenai penamakannya ya hal ini membuat gua callback kepada logonya Umbrella dari Resident Evil, yang dimana kemungkinan di sequel keduanya akan mengeksplor mengenai perusahaan yang dimiliki oleh Sadimin yang satu ini men. Dan juga mungkin saja ada sebuah niat jahat di balik pembuatan jamu Abadi Nanjaya yang satu ini. Oke, mungkin ya lagi-lagi ini masih kemungkinan cuy. Wow, mantap sih, gila makin dalam ya mengenai lore-nya. Nah sekarang gua serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kalian mengenai video breakdown Abadi Nanjaya yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Itu cuma mengenai video kali ini. Coba like, komen, dan juga subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buatkan video seperti lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa follow semua sosial media kita seperti Instagram dan juga TikTok kita ya. Linknya di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru untuk kalian semua.
Dan buat kamu nih yang pengen join komunitas, langsung aja join di grup ya kita, namanya Mario Booster Official. Linknya di kolom deskripsi di bawah. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.